Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21. Tugas topik 5, demonstrasi kontekstual. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Titis Armidiastuti, NIM X 9022082717, mahasiswi PGSD kelas A Universitas 11 Maret Surakarta, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik memiliki makna bahwa dalam menyelenggarakan pembelajaran, hendaknya seorang pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas, membangun pengetahuannya sendiri, tidak terikat pada guru, memahami pelajaran sesuai dengan caranya sendiri. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menitik beratkan dalam kegiatan mengajar peserta didik dijadikan prioritas utama atau biasa disebut dengan student-centered learning. Dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik, guru hendaknya lebih memusatkan pembelajaran pada peserta didik. Implementasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Nah, implementasinya yang pertama pada pendidikan abad 21, yakni memanfaatkan teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan ruang. Maksudnya adalah memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya pada pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang ketiga, mengemukakan pendapat. Maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan dan mengemukakan pendapatnya sendiri. Dengan menerapkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, memberikan dampak yang pertama, pembelajaran menjadi bermakna sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menyalurkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kita lanjut ke pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik memiliki makna bahwa sebagai seorang pendidik, kita perlu memberikan ruang kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan gaya belajarnya. Guru perlu mengenal karakteristik peserta didik, memberikan ruang yang luas bagi peserta didik untuk dapat mengeksplorasi kemampuan dan potensi dirinya sehingga mampu berkreasi secara kreatif. Nah, pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara maksudnya adalah pendidikan yang memerdekakan merupakan suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Implementasi pendidikan yang memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21. Nah, implementasinya yang pertama pada pendidikan abad 21 maksudnya adalah pemanfaatan atau penggunaan teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, tidak memaksa. Maksudnya adalah tidak memaksakan kehendak guru atau kehendak pribadi kepada peserta didik. Membiarkan peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, memberi keluasaan. Maksudnya adalah memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk belajar sesuai keinginannya. Nah, prinsip-prinsip pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Yang pertama adalah menjadi pendidik yang menghargai hak bahagia peserta didik. Yang kedua, pendidik tidak boleh egois terhadap keinginan pribadi pendidik. Yang ketiga, menuntut segala kodrat anak dan selalu merefleksikan pembelajaran. Nah, itu tadi presentasi saya mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik pada pembelajaran abad 21. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.